Pemirsa Hope Channel, kita bertemu lagi di acara Kamu Bisa episode yang ke-20. Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa, sebuah acara yang digagas oleh Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan awam untuk profesional dan pebisnis Advent. Baik, pada malam ini topik kita adalah tentang kiat sejahtera dengan singkong. Ya, jadi kita akan membahas tentang singkong, ketela pohon, yang juga dikenal dengan Manihot esculenta. Ya. Malam ini narasumber praktisi kita adalah Bapak Ridwan Pasaribu. Beliau adalah seorang petani singkong, petani nenas, petani semangka dari Lampung. Kita sapa Bapak Ridwan Pasaribu. Pak Ridwan, apa kabar malam ini? Sehat, puji Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan. Bagaimana Lampung? Hujan? Hujan luar biasa, bagus. Baik, terima kasih. Ya, jadi tidak ada masalah koneksi ya. Baik, seperti biasa kita akan didampingi oleh dua narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS, Agriculture Engineering, PhD, seorang pakar teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam. Lampung, ini bukan Lampung ya, Palembang. Bagaimana Palembang? Palembang juga sama hujan tapi panas. Oke, nggak terlalu jauh dari Lampung ya. Kemudian narasumber yang kedua, narasumber ahli kita yang kedua, Dr. Insinyur Zakarias Hukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman. Selamat malam Pak Hukom. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak Hukom? Baik? Iya, baik. Baik. Boleh, baik, terima kasih. Jadi malam ini kita akan berbicara tentang kiat sejahtera dengan singkong. Sebelum kita melanjut, kita lihat dulu video aktivitas dari Bapak Ridwan Pasaribu di Lampung. Baik, luar biasa ya video aktivitas dari Pak Ridwan. Itu singkong apa itu Pak Ridwan? Kelihatannya besar sekali ya. Namanya singkong makan Garuda. Singkong makan Garuda ya. Garuda. Ya. Iya. Pak Ridwan sudah berapa lama berbudidaya singkong ini? Singkong ini lebih kurang 12 tahun. 12 tahun ya. Iya, 12 tahun. Ini menanam varietas Garuda saja atau ada yang lain? Ada yang saya tanam itu 3 macam. 3 macam ya. Singkong makan racun yang namanya jenis Kasesa. Dan yang kedua singkong makan racun yang namanya Thailand. Jadi dari 3 varietas ini satu yang bisa makan ya, Garuda? Hanya satu yang bisa dimakan, yang Garuda dimakan langsung ya. Jadi ini untuk apa? Selain yang tidak bisa dimakan, disuplai kemana Pak Ridwan? Kebetulan Lampung ini adalah produksi tepung yang terbesar di Indonesia. Jadi di sini hampir 90% petani menanam singkong. Oke. Iya, jadi sangat dibutuhkan di sini tanaman singkong ini. Jadi untuk bahan tepung tapioka ya?
Iya, tepung tapioka dan juga apa untuk namanya di sini pabrik semua, hampir semua Baik. memproduksi singkong untuk kebutuhan nasional. Iya. Dari yang saya baca, singkong atau ketela pohon ini berasal dari Amerika Selatan. Biasa dulu ditanam oleh suku Maya di Amerika Selatan. Masuk ke Indonesia tahun 1852. Dan saat ini banyak ditanam di Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Dan kalau nggak salah tadi Pak Ridwan mengatakan yang produsen singkong terbesar di Indonesia adalah Provinsi Lampung ya? Iya. Jadi memang subur di daerah tropis dan subtropis karena tahan kekeringan, tidak memerlukan banyak pupuk. Singkong atau ketela pohon ini kaya akan karbohidrat, sumber bahan pangan, sumber pakan ternak, dan tentunya juga sumber untuk produksi bukan hanya tapioka Pak Ridwan ya, etanol juga, bioetanol ya? Iya, etanol ya, etanol. Jadi banyak kegunaannya. Jadi mungkin kenapa kita membahas singkong pada malam ini? Karena ini merupakan bahan pangan, olahan serta sumber pakan ternak, bahan baku industri tepung tapioka, sorbitol, dextrose, bioetanol dan gaplek. Jadi dari sisi bisnis menyuplai banyak kebutuhan ya, dan budidayanya tergolong mudah dan tidak merepotkan. Dari sisi konsumen ini sumber karbohidrat bagi sebagian kita selain nasi, singkong, ketela pohon juga menjadi bahan makanan utama. Dan katanya baik terhadap kesehatan pencernaan, seratnya tidak larut dalam air, baik untuk anti diare, anti kanker, sakit kepala, kesehatan mata dan lain-lain ya. Jadi banyak kegunaannya. Oleh karena itu Pak Ridwan sudah 12 tahun berbudidaya singkong. Boleh diceritakan bagaimana dulu pertama tertarik untuk berbudidaya singkong, Pak Ridwan? Oh iya, terima kasih. Memang singkong ini adalah satu komoditi yang menjualnya tidak terlalu sulit, bahkan dicari sama pabrik-pabrik di sini, sehingga kalau kita dengan modal yang relatif kecil, kita langsung bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Jadi kami waktu pertama usaha di pertanian, kami masuk menanam singkong. Dan begitu kami lihat cara umum dari para petani menanam singkong, ada keinginan kami untuk belajar lebih dalam masalah singkong ini, sehingga begitu kami belajar, karena cara petani yang selama ini ada yang ya sudah menurut mereka sudah maksimum, ternyata masih bisa kita naikkan produktivitas daripada singkong tersebut. Jadi itulah yang kami mau sampaikan mungkin bagi saudara-saudara kita yang sudah bertanam singkong. Ada beberapa yang bukan rahasia sebenarnya, tetapi karena ini kebiasaan yang sudah umum, jadi mereka hanya mengikuti yang sudah umum saja. Jadi ada beberapa tips yang kami mau bagikan kepada saudara kita petani. Pertama-tama adalah petani yang biasanya menanam singkong, mereka memakai traktornya bajak satu, hanya pakai traktor kecil ataupun sapi. Bahkan ada yang tidak membajak. Karena pikiran mereka kalau dibajak dalam-dalam, itu naik nanti tanah yang merah di bawah, naik ke atas, membuat tanaman itu menjadi tidak subur. Tetapi itu sebenarnya tidak, karena singkong ini hasilnya, buahnya itu tidak bisa membor tanah itu. Jadi dia harus dibajak pakai traktor yang besar, paling tidak 40 cm dalamnya, 40 cm. Jadi biasanya saya bajak 2 kali. Bajak 1, bajak 2, memang biayanya lebih kurang agak tinggi, tetapi hasilnya akan maksimum. Itulah yang pertama yang harus dirubah dari cara kita yang selama ini ada. Baik, jadi Pak Ridwan ini mengatakan bahwa cara-cara petani yang tradisional itu masih bisa ditingkatkan ya Pak Ridwan ya. Ini Pak Ridwan belajar dari mana? Kebetulan ada peluang belajar kami di Solo selama 1 bulan khusus untuk bagaimana menanam singkong. Jadi kami sesudah dari sana kami rubah caranya dan memang ternyata benar apa yang dipelajari. Jadi memang perlu belajar ya? Perlu belajar. Ya. Perlu belajar. Baik, mungkin boleh diterangkan dulu Pak Ridwan
lokasi pertanian Bapak ini seperti apa? Tanahnya, pH-nya, situasi curah hujan, ketinggian tanah, dan segala macam. Mungkin boleh dijelaskan dulu? Ya, jadi tanaman singkong ini adalah sangat mudah. Walaupun menanamnya tidak perlu disiram air, hanya dari hujan alamiah. Tetapi rata-rata semua petani memang menanam singkong sesudah hujan datang, seperti bulan-bulan sekarang ini. Orang semua menanam, panen dulu langsung menanam. Karena tidak ada pengairan khusus seperti tanaman semangka. Jadi ini kesempatannya pertama adalah menunggu musim hujan. Begitu musim hujan, semua menanam dan semua panen. Dan untuk memperkecil kos, biasanya mereka tidak memperhatikan hal kesuburan tanah. Ya. Satu tadi baja, yang kedua kesuburan tanah. Rata-rata petani tidak ada yang memberikan kompos untuk setiap penanaman singkong. Mereka hanya mengandalkan pupuk kimia NPK maupun urea. Tetapi yang sesudah kita belajar, ternyata bahwa satu pohon singkong ini diperlukan 4-5 kilo pupuk kompos setiap kali menanam. Sehingga 1 hektar itu lebih kurang 10.000 sampai 12.000 batang, kita perlu lebih kurang 40 ton sampai 50 ton kompos. Kalau itu sudah ditaruh komposnya, ditanam, itu pasti hasilnya besar-besar. Itulah yang kami lakukan selama ini, dan memang produksi yang kami sudah capai, yang tertinggi rata-rata 63 ton sehektar. 63 ton ya, luar biasa. 63 ton, iya. Jadi, standarnya 10 sampai 20 ton ya? Kalau petani rata-rata maksimum 20 ton. Per hektar? Per hektar. Jadi, Pak Ridwan, saat ini ada berapa hektar yang ditanami singkong? Yang kami kelola untuk singkong ini lebih kurang 20 hektar. 20 hektar ya? Iya. Oke. Tadi dijelaskan sedikit bahwa sebenarnya singkong ini bisa ditanam di berbagai tempat ya. Mungkin Pak Dr. Hukom boleh sampaikan, kalau begitu bukan di Lampung saja, apa jenis-jenis tanah, keasaman dan lain-lain mungkin yang cocok. Mungkin tadi Lampung daerah terbesar, tapi kenapa daerah-daerah lain tidak membudidayakan singkong? Mungkin Pak Dr. Hukom bisa tambahkan, jelaskan. Ya, baik Pak Sigoro. Jadi menyangkut dengan singkong ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan, singkong ini memang membutuhkan persyaratan yang khusus, walaupun dia mudah diusahakan. Jadi singkong ini sebetulnya dia membutuhkan lingkungan yang memang tidak bisa ditumbuh oleh jenis tanaman pangan lain seperti padi dan jagung, namun dia bisa masih tetap tumbuh baik dan berproduksi. Dia bisa tumbuh dari ketinggian daratan rendah sampai dengan daratan tinggi, kira-kira 1.500 meter dari permukaan laut dengan suhu udara sekitar 18 sampai 23 derajat Celcius. Tapi kalau di bawah suhu 10 derajat Celcius itu dia tidak bisa tumbuh dengan baik dan tidak berproduksi. Kemudian untuk kelembabannya itu memang 65% itu standar, ya. Karena dia kurang terlalu membutuhkan air yang cukup banyak. Namun persyaratan untuk curah hujan itu sekitar 500 sampai 5.000 itu kisarannya, tapi optimalnya itu sekitar 600 sampai dengan kira-kira 2.000 itu optimalnya. Dan memang biasa dibutuhkan awal penanaman. Bagi tanaman singkong ini membutuhkan jenis tanah yang memang banyak seperti yang sudah digunakan di Lampung, itu potsolik merah kuning, ya, juga ada aluvial, latosol, itu yang banyak digunakan. Juga ada yang jenis tanah Mediterranean, bromosol dan andosol, tapi itu tidak terlalu banyak. Batasnya adalah pH
ukurannya adalah pH indikator itu paling minim pH-nya 5. pH-nya 5. Mungkin di Lampung didominasi oleh jenis tanah fosforik ya, sedangkan di daerah-daerah lain mungkin kisaran fosforik itu masih tidak terlalu mendominasi, sehingga barangkali lebih cocok di Lampung itu diusahakan jenis-jenis singkong yang memang bisa tumbuh dengan baik. Saya pikir itu yang paling penting. Kemudian untuk pH tanah yang tadi, kalau memang asam, fosforik itu termasuk asam ya. Jadi harus dibutuhkan penambahan bahan organik yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan tadi, itu memang sangat penting sekali. Saya pikir itu yang perlu saya memberikan masukan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Mungkin Prof. Daniel pengen bisa menambahkan kenapa di daerah-daerah lain harusnya singkong ini gampang ya ditanam ya. Apa karena budidayanya, suplainya atau pabriknya kurang di daerah lain, atau masalahnya adalah tanah dan situasi setempat? Baik, jadi masalahnya singkong ini bisa ditanam di tanah marginal. Jadi tanah-tanah yang tanaman lain tidak bisa tumbuh. Jadi dia bisa tumbuh. Jadi contohnya seperti di Lampung, pot solid merah kuning, pH-nya sekitar 6, ya 5. Jadi walaupun ditambah, dinaikkan, tapi masih bisa. Jadi kalau ditanam, dibiarkan tanpa perawatan masih bisa tumbuh, masih bisa menghasilkan. Sedangkan di tempat lain, di tanah yang lebih subur, mungkin orang menanam tanaman lain yang menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Jadi singkong ini kan kalau ditanam kita perlu menunggu 1 tahun baru bisa panen. Walaupun dalam umur yang lebih awal bisa dipanen, tapi mutunya rendah. Kurang baik ya. Jadi mungkin di tempat lain dia lebih baik menanam produk lain yang 3 bulan atau 4 bulan sudah panen. Ya. Sehingga kalau secara ekonomi cash flow-nya jadi lebih banyak ya. Kalau ini kan hanya sekali setahun. Kalau dia tanam jagung di tanah yang subur, 1 tahun bisa, kalau katakan tidak begitu subur, bisa 3 kali atau 4 kali tanam. Jadi mungkin di tempat lain itu yang subur ya. Yang saya heran itu kalau kita lihat catatan di Pulau Jawa ya, di beberapa tanah yang subur justru ditanam singkong. Ya, di Bogor banyak ditanam singkong, padahal mestinya dia nanam tanaman lain. Kalau misalnya di Gunung Kidul, daerah Gunung Kidul yang memang tanahnya kurang subur ya, airnya tidak banyak, itu bisa kita maklumi. Ya. Kalau seperti NTT yang agak kering, Nusa Tenggara Timur, cocok nggak, Prof? Cocok, Pak. Cuma hanya saja kan tadi seperti kata Pak Pasaribu, tanah di sana relatif lebih keras, sehingga pengolahan persiapan tanahnya perlu energi yang lebih besar dibanding dengan yang biasa. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin kita mulai dulu dari awal ya, Pak Ridwan Pasaribu ya. Dulu mulainya bibitnya dari mana? Apakah okulasi atau stek atau seperti apa? Pertama-tama saya menanam sempat saya beli dari Bogor. Nggak ada singkong yang jenis itu di sini. Memang bagus sekali hasilnya. Tetapi begitu saya tanam yang kedua, bibit yang sama yang dari Bogor tidak sama hasilnya. Sehingga saya pindah ke yang umum saja sekarang. Karena kurang efektif memang. Kalau sekali terus-terusan beli bibit itu modalnya jadi besar. Walaupun produksinya besar, kelihatannya memang ya lebih baik, tapi repot gitu. Jadi itu ceritanya pertama. Tetapi seperti Pak Daniel bilang tadi, karena di sini modal yang paling kecil untuk kita punya ya belajar nanam singkong lah. Karena tidak terlalu banyak penyakit, tidak ada perlu obat, dan pengolahannya sudah umum, kemungkinan gagalnya sedikit. Kecil ya. Jadi risikonya pun sedikit nanam singkong. Jadi kalau ada miliki tanah, belum ada ide nanam yang lain-lain, tanam aja singkong. Pasti tidak rugi. Nah itu yang pertama, makanya saya belajar pertama adalah nanam singkong. Jadi bibitnya sekarang Pak Ridwan dapatkan dari singkongnya ada, di stek?
Ya, dari yang sudah ada, dari lokal. Jadi hanya pertama aja beli, untuk seterusnya nggak pernah beli lagi. Apa yang dilakukan Pak? Boleh dijelaskan langkah-langkahnya dari stek, bagaimana ditanam ke media tanam? Begitu kita dapat, sudah panen, kita potong dia punya batang yang tua. Jadi yang muda jangan ditanam. Yang sistem sekarang ini yang tua, mungkin ada satu batang itu hanya dapat 3 atau 5 bibit, itulah yang kita potong-potong. Dan kebetulan sekarang ini kami masih menanam sistem vertikal, tidak tidur. Jadi itu yang cara kita nanam. Dan sesudah kita nanam itu, waktu nanti dia sudah tumbuh, ada beberapa batang yang tumbuh, ada 3-4 batangnya yang tumbuh. Kita sudah coba, yang paling efektif adalah 1 batang disisain. Yang 3-4 batangnya dibuang. Dipotong ya? Dipotong, dan itu waktu kecil. Jangan sesudah besar, karena nanti terganggu dia punya produksi. Jadi umur dia 2 bulan sudah dikurangin, tinggal 1 batang. Dan jarak tanam sangat menentukan. Jarak tanam ini adalah 1 meter ke samping dan ke sebelah satu sisi lagi 60 sampai paling dekat 60 tapi bisa 70 cm. Karena kalau kita jaraknya padat, singkongnya akan kecil-kecil karena kurang matahari dia. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Kemudian pemupukan saya lakukan 2 kali. Waktu dia umur 1 bulan, kemudian waktu dia umur 6 bulan, udah itulah pemupukan terakhir. Yaitu jadi hanya 2 kali pemupukan ya? Ya, ada pemupukan 2 kali. Dan usahakan juga obat rumput dihindari dengan dosis yang tinggi karena itu merusak tanah. Untuk efisien memang kalau bisa dikorek, tapi lebarnya nggak masuk. Jadi kita pakai kimia, tetapi itu merusak tanah. Untuk itu dikasih dosis yang paling kecil. Yang penting rumputnya mati supaya tanahnya tidak rusak. Ya, dan kemudian diusahakan panennya di atas 10 bulan. Di atas 10 bulan. Karena saya pernah hitung, kalaupun 6 bulan bisa dipanen, belum kembali modalnya. Jadi di atas 10 bulan, kalau bisa 1 tahun, itu yang paling efektif. Dan kita menjualnya jangan waktu semua orang panen. Kita usahakan panennya waktu orang sedikit panen, sehingga harganya maksimum. Jadi jangan ikut meramaikan masalah. Kita menurunkan harga panennya, waktu orang lain tidak panen, kita panen. Nah, itu memang ada negatifnya karena tidak bisa nanam langsung karena hujan tidak ada. Jadi tapi kita bisa mencari celah di mana orang lain tidak ada yang panen, kita panen tetapi masih bisa menanam. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, teknik-teknik yang khusus supaya berhasil nanam singkong adalah bajaknya harus dalam, pakai kompos 5 kilo 1 batang. Kemudian waktu nyemprot rumput jangan dosis yang tinggi, usahakan dosis yang paling kecil. Dan itu kalau bisa juga jangan pakai yang sistemik obat rumputnya, harus pakai yang hanya sentuh mati karena tidak merusak tanah ke dalam. Jadi inilah tip-tip yang bisa kami sampaikan dari pengalaman kita dan supaya kita mendapat hasil untuk keluarga melalui tanaman singkong. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan. Dengan jarak yang cukup lebar itu Pak Ridwan, ini 1 hektar berapa pohon kira-kira? Kalau saya rata-rata maksimum 10.000 batang. 10.000 batang? Iya, 10.000 batang. Petani pada umumnya dengan jarak lebih pendek ya? Mereka rata-rata 15.000 sampai 17.000 batang. Lebih banyak batangnya tapi produksinya lebih kecil ya? Produksinya lebih rendah, iya. Oke, jadi karena berebut ini ya, hara dan segala macam ya? Berebut hara dan dia perlu sinar matahari. Perlu sekali sinar matahari di celah-celah tanah itu harus ada masuk sinar matahari. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Dr. Hukom boleh tambahkan atau berikan masukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan? Ya, baik Pak Siboro. Jadi menyangkut dengan pertama teknik untuk persiapan bibit stek, itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan sudah bagus. Nah, biasanya stek yang digunakan, kalau ini Pak Ridwan pakai stek yang beli pertama F1 lalu dikembangkan lagi. Nah, itu perlu dilihat
menyangkut dengan umur, pertama varietas, umur, kemudian cara penyimpanannya. Untuk steknya itu kita harus ambil dari tanaman yang berumur 8 sampai 12 bulan, ya. Lalu diambil bagian tengah, panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm, dengan diameternya itu kurang lebih 2 sampai 3 cm. Dan pada waktu proses untuk penyiapan stek itu diusahakan supaya kulit stek jangan sampai terkelupas. Kira-kira mungkin dalam satu stek batang itu harus diperhatikan jumlah mata tunasnya itu tidak boleh kurang dari 10. Nah, karena itu juga berpengaruh, apalagi Bapak tanam tegak. Nah, jadi ditancapkan nanti ke dalam tanah itu mungkin sekitar 15 cm. Sehingga nanti peluang untuk terjadinya pembentukan akar yang nanti siap menjadi calon untuk pembentukan umbi, yaitu diharapkan maksimal. Betul Pak Yuko. Jadi untuk itu adalah teknik-teknik yang baik untuk mempersiapkan bahan stek untuk tanaman, sehingga diharapkan kalau stek itu harus tidak boleh umur stek setelah panen itu tidak boleh kurang dari 30 hari setelah panen. Tapi rata-ratanya itu biasanya di bawah 30 hari dan paling banyak itu 15 hari. Sehingga kita bisa mendapatkan jumlah nanti stek yang hidup dan betul-betul bisa berproduksi itu optimal itu ya 100% lah. Paling tidak diharapkan seperti itu. Menyangkut dengan penanaman di lapangan tadi sudah bagus teknik yang dilakukan oleh Pak Ridwan, bahwa memang untuk singkong ini dia karena pembentukan umbi membutuhkan tanah yang gembur. Jadi kalau tidak mengolah tanah secara dalam, itu juga nanti bisa berpengaruh terhadap perkembangan umbi nanti. Karena umbi membutuhkan tanah yang gembur. Jadi diolah agak dalam 30-40 menurut Pak Ridwan itu sudah bagus itu, dan hasilnya cukup mantap itu. Kemudian dengan penggunaan pupuk, ya saya setuju sekali, karena proses pembalikan itu nanti pencampuran itu tidak ada masalah. Yang penting ditambahkan pupuk kandang. Digunakan itu karena itu memang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga memang betul-betul nanti diikuti dengan proses penanaman yang lama itu, lalu dia bisa menciptakan kondisi kesuburan kimia, tersedianya hara yang diperlukan oleh tanaman secara lengkap, itu mahara, makro dan mikro itu lalu lengkap, sehingga pembentukan umbi itu baik dan berkualitas. Kemudian nanti diberikan juga pemupukan anorganik tadi. Nah, makanya itu untuk pemberian pupuk anorganik NPK yang tadi sekitar 4-5 bukannya itu tadi yang 4-5 itu bahan organik. Nah, itu nanti bisa dikombin dengan jumlah NPK itu yang sekitar urea, TSP, KCL, itu sekitar nanti perbandingan ada 200, 100 untuk SP36, untuk P atau KCL itu 100, lalu itu per hektar, lalu itu nanti mencukupi kebutuhan yang dari 4-5 gram itu, 5 kilo itu per batang itu. Nah, ini itu kalau dihitung lagi, kita bisa tahu kalau ada analisa tanah dan analisa pupuk, itu mungkin bisa meningkatkan produktivitas yang sangat tinggi. Karena nanti peluang Bapak itu saya pikir dengan menggunakan jarak tanam 100 kali 80 itu dia bisa mendapatkan potensi populasi sekitar 12.500 batang. Dan kalau satu batang itu kira-kira standarnya 5 sampai 10 kilo. Itu ternyata punya potensi produksi yang cukup tinggi kalau kita memperhatikan makanan dari singkong ini ya.
Ini yang paling penting sekali. Ini sangat penting sekali. Saya pikir itu untuk menyangkut dengan teknik-teknik yang dilakukan oleh Pak Ridwan itu sudah baik. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Hukom yang sudah menambahkan dan memberikan masukan. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi call center Hope Channel. Juga pertanyaan bisa disampaikan di YouTube Live, di chat, dan Facebook Live di chatnya. Silakan disampaikan, nanti kita akan jawab pertanyaannya, baik Pak Ridwan maupun narasumber ahli kita, Prof. Daniel maupun Dr. Hukom. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yang satu ini. Makan apa malam ini? Anda mungkin ingin menambahkan salad hijau yang sederhana. Tambahan kecil ini dapat membuat perubahan yang besar. Baru-baru ini studi kematian orang Advent menemukan bahwa orang-orang yang memakan salad hijau memiliki resiko kematian yang rendah. Dengan kata lain, mereka yang rutin menikmati sayuran hijau mentah mengurangi resiko kematian mereka. Bukankah itu alasan yang cukup untuk menambahkan salad ke dalam makan malam Anda? Salad hijau adalah keuntungan abadi lainnya. Baik, pemirsa, kita kembali di acara Kamu Bisa, episode yang ke-20, Kiat Sejahtera dengan Singkong. Saya dari banyak literatur yang saya baca, banyak sekali varietas singkong ini ya. Ada Kasesa, Thailand, Adira, Cimanggu, Mukibat, Adira, Manggu, Gajah, Mentega, Putih, Darul Hidayah, Emas. Ya. Untuk produksi yang maksimal, Pak Ridwan pernah mengeksplorasi yang lain atau memang sudah menetapkan tadi Kasesa dan Thailand serta Garuda yang terbaik? Yang produksi yang paling maksimal memang bibit dari singkong makan yang dari Bogor. Itu yang pernah kita lakukan, yang paling maksimal. Tetapi sekarang ini yang mudah didapat di Lampung ini adalah singkong makan Garuda dan juga Kasesa maupun Thailand itu cukup potensi juga. Cukup populer memang ya. Di sini kita memerlukan sebenarnya pemerintah turun tangan bagaimana membuat bibit yang bisa seperti yang dari Bogor itu. Tetapi di Lampung ini mungkin pemerintah belum memfasilitasi bagaimana supaya padahal tanaman singkongnya luas, supaya bibit-bibit ini disediakan oleh pemerintah. Bibit yang produktivitasnya tinggi ya. Nggak terbayang ini, yang Thailand itu kan dulu dari Thailand diambil, makanya disebut dia Thailand. Nah, seharusnya kita di Indonesia sudah bisa melakukan yang unggul, yang Thailand yang baru gitu. Jadi yang selama ini kami tanam adalah Kasesa, Thailand, dan juga singkong makan Garuda ini sudah maksimal juga, tetapi tidak seperti yang dari Bogor. Nah, ini yang mungkin kita bisa sampaikan. Dan juga yang perlu diketahui memang ada jenis-jenis singkong yang seperti tadi singkong gajah. Di sini pabrik kurang menerima, walaupun dia bisa besar, karena namanya juga singkong gajah. Bisa besar, tetapi pabrik tidak menerima. Jadi kita mana yang diserap pasar dan memang produktivitasnya sudah lumayan, nah itulah yang kita tanam gitu. Baik. Mungkin Prof. Daniel ada tambahan untuk varietas-varietas ini? Jadi memang sudah yang apa yang disebutkan oleh Pak Pasariku itu sudah benar ya. Banyak varietas-varietas yang ditanam oleh orang, khususnya kalau untuk konsumsi memang berbagai jenis. Ada yang singkong madu, singkong berbagai-bagai kita bisa lihat di literatur ya. Tetapi kalau untuk industri, nah ini ya kalau untuk industri ya, untuk industri maka kita mesti menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh industri. Ya, tidak bisa kita mau menanam jenis tertentu yang hasilnya lebih besar, lebih banyak, bahkan ada yang satu pohon 30 kilogram ya. Tapi mungkin karena pabriknya itu mesin untuk mencacah singkongnya juga tidak dirancang untuk mencacah yang besar. Besar ya. Di kebun percobaan kami di Universitas Sriwijaya kita bisa ada singkong yang sampai satu pohonnya 40 kilo, buahnya sebesar paha. Besar sekali ya. Bukan singkong gajah Pak, tapi singkong ini ya, varietas tertentu
Tapi itu tadi mungkin pabrik untuk itu nggak terima karena mesin-mesinnya tidak dirancang untuk itu. Ya, jadi mesti disesuaikan. Jadi kalau pabrik minta ini ya kita sesuaikan. Kecuali kalau untuk konsumsi. Tapi biasanya kalau yang besar tadi itu kalau untuk dikonsumsi juga tidak enak untuk kurang enak ya. Kurang enak. Baik. Terima kasih Prof. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Stanis di Sabah ya, Malaysia. Ya, luar biasa ini. Dari Malaysia juga ikut melihat, menonton dan bertanya. Pertanyaan dari Bapak Stanis di Sabah adalah, apakah kulit singkong boleh dimakan dan apakah khasiatnya? Pernah saya lihat di YouTube makan kulit singkong. Apakah betul makan singkong bisa jadi obat kanker? Ya, jadi mungkin ini terkait dengan kulit singkong ya. Mungkin apakah Prof. Daniel atau Dr. Hukom boleh membantu menjawab ini? Baik, jadi saya lupa namanya. Memang ada sejenis enzim yang ada di kulit singkong ini yang menurut penelitian awal ya, dari penelitian awal fungsi seperti kemoterapi. Ya, jadi ini biokemoterapi. Pada beberapa kasus ada yang bisa sembuh, khususnya kanker kolon, ya. Tetapi belum proven 100% dengan uji klinis yang lain. Jadi baru kasus-kasusnya sporadis. Bahkan singkong tadi yang pahit tadi kata penduduk itu ya, singkong racun itu selain asam cyanida juga ada enzim lain yang juga dapat membunuh racunnya itu ya. Saya lupa tadi namanya, dapat membunuh sel kanker. Ya, tapi ini tadi belum teruji secara klinis ya. Baru studi-studi awal dan kasus-kasus tertentu. Tapi kulit singkong ini yang singkong makan boleh dimakan ya, Prof? Ada yang mengolah karena begini, kalau singkong makan itu cyanidanya relatif lebih rendah. Ya, cyanida lebih rendah. Sedangkan singkong tadi yang racun itu bisa 10 kali lipat dari singkong yang makan. Oleh karena walaupun di singkong makan ada cyanida yang kalau kita rebus atau kita masak langsung dia hilang. Tapi itu akan terlihat kalau kita biarkan 2-3 hari akan terlihat mulai garis-garis biru itu cyanidanya sudah bereaksi ya. Jadi asam cyanidanya sudah bereaksi teroksidasi dengan oksigen, dia akan menjadi HCN. Nah ini yang jadi racun. Tetapi kalau untuk singkong makan itu konsentrasinya belum cukup tinggi untuk menjadi racun bagi manusia. Tapi kalau singkong pahit itu relatif tinggi. Ya. Jadi kalau kita nanam untuk produksi saja itu mungkin lebih bagus singkong racun. Kenapa? Karena singkong racun itu tidak diserangi hama, babi atau apa tidak mau memakannya. Kalau singkong makan, kita tanam. Kalau dekat pinggir hutan ada babi ikut makan. Karena singkong makan ya? Iya, singkong makan dimakan oleh babi. Tapi kalau singkong racun, babi nggak mau makan. Tapi kalau jualnya ke pabrik sebetulnya sama saja karena pabrik tidak membedakan antara yang dimakan dengan yang racun. Dan singkong ini ada satu hal di daunnya, daun singkong ini tinggi dengan asam aminolisin. Ya, beda dengan buah aminolisin yang pada makanan ternak, pada kebanyakan makanan ternak, jagung dan sebagainya itu lisinnya rendah. Jadi makanya kalau dikasih ke ternak dia jadi lebih bagus. Ya. Nah, kalau kita konsumsi daun ubi itu tidak dianjurkan kalau kita makan daun ubi saja karena hanya lisin, ya, rendah dengan asam amino lain. Jadi mungkin mesti dikombinasikan dengan sumber asam amino lain, ya, sehingga dia jadi protein lengkap, ya. Makanya kalau orang Batak kalau dia bikin daun ubi tumbuk sering ditampur kepala ikan asin, ya, kepala ikan asin atau ekor ikan asin itu untuk sebetulnya menambah asam amino lain. Ya. Pada umumnya yang lain itu rendah lisin, tapi daun ubi ini tinggi lisin. Agak sedikit berbeda dengan daun-daun yang lain. Oke, mungkin Dr. Hukom mau ada yang ditambahkan terkait dengan khasiat dari dari umbi maupun daun? Iya,
Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Daniel, bahwa memang untuk varietas singkong ini ada yang punya kandungan asam sianida itu tinggi dan yang rendah. Jadi kalau yang tinggi itu biasa digunakan untuk proses selanjutan sebagai bahan baku industri untuk mendapatkan tepung. Sedangkan kalau yang punya kadar asam sianida itu rendah, itu biasanya lebih kecil dari 40 mg per kilogram berat basa biasanya. Itu bisa dikonsumsi. Dan biasanya perbedaan antara ini varietas yang beracun dan tidak beracun ini ya tergantung dari kadar HCN tadi. Di samping ada beberapa unsur pembeda yang lain lagi seperti jumlah produksi per hektar atau rendemen untuk tepungnya, karbohidratnya. Tapi intinya adalah kadar HCN. Jadi itu yang paling penting sekali. Menyangkut dengan tadi pertanyaan tadi dari Pak Stanis. Ya, Pak Hamid dari Malaysia tadi, bahwa memang kulit singkong ini dari kadar HCN-nya saja dia sudah bisa memproteksi diri terhadap faktor-faktor luar dari Rhizospirtana yang tidak menguntungkan. Itu seperti itu. Jadi itu adalah memang salah satu strategi dari metabolisme sekunder. Nah, untuk digunakan pengolahan lanjutan untuk pengobatan berbagai macam penyakit, nah itu perlu ada analisa lanjutan. Nah, tetapi biasanya sudah tergambar bahwa pasti ada zat bioaktif yang bisa melindungi umbi itu, sehingga umbi itu menurut Pak Ridwan bahwa rata-rata tanaman singkongnya jarang terserang oleh penyakit. Nah, ini indikatornya di sini. Cuma jenis apa itu perlu ada analisis yang lebih lanjut supaya bisa diisolasi. Kebetulan saya sering mengolah kulit singkong menjadi makanan ikan. Ternyata bahwa ikan yang makan kulit singkong dicampur dengan ada beberapa jenis bahan karbohidrat yang lain, dan ikan-ikan itu tidak pernah mati dan sehat. Nah, ini berarti bahwa kandungan bahan aktif itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, tetapi untuk manusia saya belum uji coba. Tapi saya sudah uji coba bagi ikan. Dan ikan tidak pernah mati, tetap sehat di dalam kolam tempat pemeliharaan ikan kita, dan saya uji coba untuk beberapa jenis ikan. Nah, itu bagus sekali. Baik, terima kasih, mungkin Dokter. Itu yang saya bisa tambahkan ya. Terima kasih, Dokter Hukom. Mungkin Pak Ridwan sebagai petani di lapangan dengan masyarakat juga mungkin adakah khasiat-khasiat tertentu yang dipercaya atau dilakukan di lapangan? Khasiat dari umbi, kulit umbi, daun dan lain-lain? Singkong ini adalah makanan sehat bagi saudara yang sakit gula juga, hampir tidak terlalu banyak, masih bisa yang ada penyakit gula. Dan selama ini penduduk kita sangat membutuhkan singkong. Ini merupakan bahan makanan tambahan di luar nasi. Jadi biasanya kita sebelum makan nasi kita makan singkong dulu sehingga nasinya tinggal sedikit. Kemudian seperti tadi disampaikan oleh Profesor Daniel, daun singkong ini juga merupakan kebutuhan. Di pasar selalu ada daun singkong. Jadi ada memang khusus lagi yang menjual hanya daun singkongnya tok, yang sehat. Jadi itu pun merupakan satu bisnis yang bisa dilakukan, karena mencari daunnya sangat mudah.
Dan itu kita lihat di pasar selalu ada. Jadi ini sangat potensi juga untuk menjadi sumber pemasukan untuk keluarga. Jadi itu yang bisa kami sampaikan tentang fungsi daripada singkong. Terima kasih Pak Ridwan. Tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan bahwa pemeliharaan dan perawatan untuk singkong ini nggak terlalu banyak. Boleh dijelaskan sedikit, walaupun tidak terlalu banyak, apa yang dilakukan dari sisi penyiangan, pemangkasan, pengairan selama Bapak menanam hampir setahun misalnya? Dalam perawatan apa saja yang dilakukan? Banyak hal yang diperhatikan bahwa pertama-tama kalau kita sudah menanam, jangan sampai untuk pertumbuhan singkong maksimum jangan ada rumput. Dan biaya akan lebih rendah apabila rumputnya masih kecil, kita sudah basmi. Jadi biaya obatnya sedikit, labor juga sedikit. Jadi prinsipnya jangan sampai ada rumput kalau menanam singkong, karena dia dengan unsur hara yang ada. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan bagaimana kalau ada hama di antara tanaman itu, langsung dicabut, dibasmi, dibuang jauh-jauh supaya hama itu tidak menular. Itu biasanya batangnya busuk, kita buang. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemupukan. Seringkali pupuk itu sangat dibutuhkan oleh tanaman, tetapi karena kita udahlah dihemat aja. Akhirnya kalau kita menghemat pupuk, ya apa yang kita berikan kepada tanaman itu yang dia berikan juga kepada kita. Hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kompos ini. Rata-rata semua petani tidak memakai kompos. Rata-rata. Jadi ini yang perlu dirubah mungkin dari selama ini. Sementara pupuk kompos ini ketersediaannya banyak di sekitar kita. Dan itu sudah kami buktikan dengan pemakaian kompos ini, tanahnya tambah subur setiap tahun, bukan tambah dia punya unsur hara tambah banyak. Sehingga ini merupakan faktor utama menentukan kita sukses menanam singkong, unsur kompos. Kemudian dalam hal pemanenan, panen itu jangan cepat-cepat. Walaupun bisa dipanen 6 bulan, 7 bulan, jangan. Karena di pabrik hasilnya tidak maksimal, kita punya potongan lebih besar. Kemudian masih daripada menanam ulang, lebih baik ditunggu aja dulu umur paling tidak di atas 10 bulan ke atas. Sehingga hasilnya maksimum, kita pun tidak repot menanam lagi, dan di pabriknya akan dinilai lebih berharga. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, cara-cara yang untuk menanam singkong ini. Pertama, jangan sampai ada rumputnya besar, nanti biayanya lebih besar. Terima kasih. Baik, kalau ditunggu Pak Ridwan, sampai umur berapa masih bisa ditunggu? Kalau pengalaman yang sudah ada, sampai umur 1,5 tahun dia belum busuk, kecuali lahannya rendah. Kalau lahannya rendah, karena kalau ada air dia tidak bisa tergenang. Jadi kalau ada air banjir tiba-tiba seperti ini musim hujan, begitu ada banjir sekian jam langsung harus panen. Itu busuk soalnya. Langsung cepat harus dipanen ya? Iya, pengairan harus diperhatikan. Kalau ada terendam aja 1 malam, udah harus langsung panen. Berapapun hasilnya langsung dipanen. Nah, itu pengalamannya. Tapi kalau tidak ada hujan yang terendam, itu 1,5 tahun pun masih bisa ditunggu. Baik. Ini topik kita malam ini sebenarnya kan kiat sejahtera dengan singkong ya. Boleh bicara sedikit hitung-hitungan Pak Ridwan. 1 hektar tadi 10.000 pohon, per pohon berapa kilo ya bisa kira-kira didapatkan? Kalau dia 10.000 pohon rata-rata kita dapat 4 kilo. 4 kilo, berarti 40 ton ya? Ya, jadi dapat 40 ton. Jadi dari harga yang kami jual yang selama ini terendah itu biasanya lebih kurang Rp1.000. Rp1.000 per kilo? Iya, per kilo. Kalau kurang dari 1.000 kami tidak jual. Jadi tunggu aja dulu harga 1.000. Jadi dan biaya yang kami keluarkan biasanya dengan sistem kami yang baru rata-rata 17 juta 1 hektar.
Jadi kita bisa dapat untung lebih kurang bersihnya lebih kurang 15 juta per hektar. 15 juta per hektar dengan produktivitas yang Pak Ridwan katakan tadi tidak tradisional ya? Iya, tidak tradisional. Jadi kita harus dengan cara modal yang 17 juta itu sudah mewah, sudah super mewah. Kalau tradisional sekitar 20 ton? Kalau tradisional rata-rata 20 ton, modalnya memang hanya 8 juta atau 8 juta 500. Tetapi penghasilannya mereka paling banyak itu 7 juta 500 sampai 8 juta. Jadi kira-kira pendapatannya 2 kali lipat ya dengan dengan cara-cara yang yang Pak Ridwan sampaikan tadi. Iya. Oke. Jadi kalau di bawah 1.000 rugi ya? Oh, kalau di bawah 1.000 tidak rugi, tapi untungnya berkurang. Iya, tidak ada. Setahun soalnya nih nanamnya ya? Iya. Baik. Mungkin ada masukan dari Prof. Daniel, ini yang ahli teknik pertanian. Jadi karena tadi topiknya adalah sejahtera dengan singkong, jadi bagi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai tanah yang luas, karena tadi kita bicara skala besar dengan Pak Ridwan, bagi keluarga yang punya tanah yang tidak luas, kita tanam singkong dan juga dikombinasikan dengan peternakan, sehingga kotoran hewannya bisa diberikan ke kompos ya, jadi sebagai pupuk. Karena memang berdasarkan pengalaman menanam singkong kalau tanpa diberikan pupuk kompos di berbagai tempat yang pernah saya kunjungi, itu hasilnya tidak bagus ya. Kalau kita hanya kasihkan pupuk yang kita sebut tanda kutip kimia ya, yang buatan, itu tanahnya langsung unsur hara organiknya kurang, dia tidak subur. Ya, kalau ada organik besar, jadi terbanyak ada aerasi ya, jadi tanahnya jadi gembur. Kalau tanahnya gembur, umbinya bisa besar. Nah, saya juga nganjurkan kalau kita bertanam di sekitar rumah, juga kita tanam untuk versi ambil sayur. Ya, jadi kita tanam lebih rapat, bisa dipanen. Kalau tidak bisa dijual, minimal untuk kebutuhan kita sendiri, keluarga, untuk menanam sayur. Karena daun ubi tinggi Fe, tinggi tadi asam aminolisin, ya. Kalau kita kombinasikan dengan sumber asam amino lain, maka lengkaplah. Lengkap protein asam amino yang kita perlukan untuk tubuh kita. Ya. Jadi untuk sejahtera, jadi kalau tidak bisa di luar, minimal untuk kebutuhan keluarga kita bisa terpenuhi. Jadi kalau kita punya halaman, kalau misalnya di pedesaan kita punya halaman hanya 100 meter, lumayan bisa kita tanam tanaman singkong makan. Selain untuk konsumsi, kita juga bisa buat keripik, bisa buat macam-macam juga. Ya, dulu waktu saya kecil kita sering buat keripik singkong, cendol dari ubi, ya, bisa juga kue dan sebagainya. Baik. Tadi Pak Ridwan menyampaikan ada pemotongan dari pabrik. Itu kriteria pemotongan itu apa Pak Ridwan? Biasanya pabrik ada punya alat. Mereka bilang randomen. Randomennya itu dites. Untuk mengukur pati ya? Iya, ada begitu kita diambil sampel, truk kita diambil sampel. Kemudian dia masukkan ke alat tersebut, ditimbang nanti. Oh, ini mungkin dia punya unsur apa? Patinya. Pati. Iya, patinya berapa persen, nah itulah yang dasar penentuan dari mereka. Jadi yang selama ini kita rata-rata 20% dipotong. Itu kiat-kiatnya apa supaya unsur patinya tinggi? Mungkin Prof. Daniel atau Dr. Hukom bisa memberikan solusi nih, supaya jangan ada pemotongan dari pabrik. Ya, jadi silakan Pak Hukom. Ya, jadi menyangkut dengan masalah pemotongan umbi tadi, ini kan berkaitan tadi dengan rendemen. Nah, supaya ini sebetulnya ada 2 alasan yang nanti bisa kita pikirkan solusinya. Yang pertama kan namanya bisnis. Berarti kita sudah masuk di dalam arena politik bisnis. Ya, tidak terlepas dari itu. Nah, biasanya untuk mengakali sistem seperti itu, lalu harus ada sepertinya MOU kerjasama. Jadi kalau mau tanam dalam jumlah yang luas,
itu sudah harus ada perjanjian, sehingga nanti pada waktu panen itu diambil dengan berdasarkan perjanjian, sehingga petani tidak dirugikan. Yang kedua, tentang rendemen, kita bisa tingkatkan rendemen. Jadi rendemen umbi pertanaman itu bisa ditingkatkan hanya cuma dengan cara kita menyediakan nutrisi yang tepat. Karena tadi saya dengar dari Pak Ridwan bahwa itu potensi produksinya cukup tinggi. Tetapi kenapa rendah? Karena kita tidak pelihara secara tepat. Jadi di samping faktor tumbuh yang lain seperti sinar, matahari, kemudian air, kelembaban, itu semua mendukung, tetapi kalau itu sudah tersedia, nutrisi di dalam tanah itu yang sangat penting, karena itu adalah faktor-faktor yang sangat berpotensi untuk kontribusi pembentukan tepung. Jadi sinar matahari, biasanya sinar matahari dengan nutrisi di dalam itu yang nanti berbeda. Jadi sinar matahari melakukan fotosintesis, jadi jarak tanam. Jarak tanam itu harus diatur sebaik mungkin sehingga penyerapan sinar matahari untuk proses fotosintesis yang menghasilkan tepung itu harus memang optimal. Nah, lalu diikuti dengan proses penyerapan hara dari dalam tanah, itu membentuk kualitas, kekompakan daripada pati itu lebih tinggi lagi, lebih berkualitas lagi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Pemberian pupuk baik itu dari pupuk kandang, kompos, maupun dari pupuk anorganik. Kalau seandainya dari pupuk anorganik itu ternyata kandungan hara makro, mikro, NPK yang tadi, termasuk juga dengan unsur-unsur mikro yang lain, kalau sudah cukup, berarti itu kan memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita mengurangi pemberian pupuk kimia. Ya, urea, DSP atau KCL itu kan makin dikurangi. Nah, tetapi itu kan harus dihitung, Pak. Harus dihitung. Berapa kita punya potensi di dalam tanah. Nah, biasanya untuk tanah-tanah fosforik merah kuning ini kan asam, jadi begitu diberikan nutrisi seperti fosfat, itu lalu fosfat diikat oleh partikel tanah dan dia tidak bisa diserap oleh akar karena pH-nya agak rendah. Makanya tadi dibilang ada diberikan kapur dolomit. Nah, itu. Dan yang paling terutama adalah memberikan pupuk organik, karena pupuk organik itu mengandung asam-asam organik yang bisa menarik keluar itu fosfat yang diikat partikel tanah itu dan tidak tersedia, sehingga dengan kehadiran asam-asam organik yang berasal dari kompos, nah di situ reaksi tanah menjadi baik, netral, diangkat dan bisa tersedia bagi tanaman, dan ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk peningkatan produksi gula tepung daripada umbi itu sendiri. Nah, ini yang solusi duduk di proses pemberian nutrisi. Barangkali itu Pak salah satu yang bisa saya sampaikan. Prof. Daniel, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi tadi hanya menambahkan sedikit. Jadi kalau kita umbi itu kan CHO, karbohidrat ya. Sedangkan di daunnya tadi banyak protein, asam amino ya. Jadi ini perlu NP itu ya. Padahal tadi P ini di lahan fosforik merah kuning khususnya yang asam gitu, itu terikat oleh zat besi ya. Jadi oleh karena itu tadi seperti kata Pak Hukum, sebenarnya kita perlu mencari untuk melepasnya. Melepasnya salah satu cara yang paling mudah adalah dengan pupuk organik. Ya, pupuk organik sehingga dia bisa terlepas. Jadi bisa di daunnya banyak asam amino. Banyak asam amino, dia bisa menyerap karbon dari udara yang diperlukan untuk pembuatan umbi. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Hukum yang sudah menyampaikan kiat-kiat supaya meningkatkan kadar pati. Pak Ridwan, harga berapa yang pernah tertinggi Bapak dapatkan yang membuat Bapak tersenyum?
Ya, harga yang tertinggi kami pernah jual 1.700. 1.700 ya. Iya, 1.700 dan rata-rata 1.500. Oke, itu ketika supply tadi Bapak atur ya supaya panennya bukan panen raya seperti yang lain ya. Iya. Jadi kalau 1.500 ya bisa lumayan ya, 40 ton. Lumayan. 40 ton ya 60 juta ya kira-kira ya. Iya. Dengan modal hanya berapa tadi? 15 juta. Ya bisa 40-an juta. Baik. Karena waktunya sudah hampir habis, mungkin kita coba ambil kesimpulan ya. Mungkin Pak Dr. Hukom mungkin yang pertama boleh menyampaikan conclusion atau mungkin kiat-kiat atau masukan pamungkas. Silakan Dr. Hukom. Ya. Baik, jadi dari saya bahwa prospek untuk penanaman ubi kayu ini sangat besar sekali ke depan, dan petani harus memperhatikan syarat-syarat untuk budidaya. Teristimewa pemberian nutrisi pada tanaman itu lalu menjadi penting, karena tanaman singkong ini adalah jenis tanaman umbi yang sangat rakus atau sangat besar sekali menyerap hara dari dalam tanah. Mungkin itu yang saya tegaskan, sehingga nanti ke depan bisa sejahtera dengan produksi-produksi singkong. Baik. Ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Silakan Prof. Daniel. Baik, terima kasih. Jadi tadi selain yang dikatakan oleh Pak Hukom, saya hanya menambahkan ubi atau cassava singkong ini ya adalah tanaman yang bisa tumbuh di mana saja, tidak memerlukan perawatan yang cukup intensif, ya, sedikit hama, bisa ditanam di sekitar halaman rumah, dan sampah rumah tangga bisa kita jadikan pupuk untuk meningkatkan produksi singkong. Baik, jadi selain bisa budidaya, bisa juga di sekitar rumah. Pak Ridwan, mungkin ada pesan nasihat terakhir kepada petani singkong maupun calon petani singkong. Bagi saudara kita yang memiliki lahan sedikit maupun luas, mari kita menanam singkong karena ini adalah sangat potensi untuk menolong ekonomi keluarga kita, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi sambil kita menunggu sudah bisa panen. Jadi yang kita harapkan adalah biarlah kita bertanam dengan baik, yaitu dengan pengolahan tanah yang baik, dengan memberikan kompos seperti Profesor Daniel sampaikan dan juga Pak Hukom, bagaimana menjaga dia punya keasaman. Karena kalau keasaman itu dia tidak bisa menyerap tadi segala pupuk yang kita lakukan. Mungkin itu kami sampaikan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Baik, terima kasih Pak Ridwan Pasaribu. Pemirsa Hope Channel yang budiman, karena waktu telah habis, kita akhiri acara Kamu Bisa episode yang ke-20 pada malam ini. Biarlah kiat sejahtera dengan singkong ini memberikan manfaat bagi kita. Baik kita mau menanam budidaya yang besar maupun sekitar rumah kita bisa mendapatkan manfaat. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.